Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam program Renungan SOS. Mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami sepanjang malam Tuhan sudah jaga kami seperti menjaga biji matamu. Terlebih Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mengadakan renungan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian-pengertian biar kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang indah di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan meneruskan renungan kita tentang mengenali dosa. Sekarang kita sudah tiba pada bagian yang keempat atau bagian yang terakhir. Ya, ini penting ya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sedang dan telah melakukan dosa, ya, telah berbuat dosa tanpa kita sadari, ya. Nah, pagi yang indah ini kita akan sampai pada bagian akhir atau bagian yang keempat, membedakan status sosial adalah dosa, ya. Dari bagian yang keempat, dosa itu ialah membedakan status sosial. Nah, mari kita akan baca nas pokoknya. Kita buka di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kemudian kita lompat pada ayat yang ke-9. Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Ya. Kalau saya memakai bahasa Alkitab, ya, dengan kita, ya, dengan kita memandang muka, ya, kita ternyata telah berdosa. Ya. Jika iman kita amalkan, ya, kita tunjukkan kepada orang lain berdasarkan, ya, memandang muka, ya, itu kita telah berdosa, saudara. Ya. Jadi orang beriman jangan mengamalkan imannya, ya, menunjukkan perbuatan-perbuatan orang beriman dengan memandang muka. Ini sangat berbahaya, ya. Di ayat 9 tadi dikatakan, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Ya. Jadi membedakan itu berarti kita membedakan orang. Perhatikan, ya, apa yang dimaksud dengan membedakan status sosial. Mari kita baca di ayat yang kedua. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin, ya, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di sini, ya, di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai. Ini tumpuan atau ini di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Di sini diceritakan, ya, apabila seseorang mengadakan perkumpulan, ya, orang Jakarta bilang mengadakan hajatan,
apapun hajatan itu, apapun perkumpulan itu namanya, biasanya kita suka mengundang orang. Amin, saudara. Jika seseorang mengadakan satu hajatan, satu acara, ya, satu momen yang spesial, kira-kira pasti undangan itu diberikan, ya, diberikan kepada banyak orang. Nah, ketika ada orang datang secara bersamaan mungkin, ya, atau ada selisih waktu, mungkin datang orang kaya dulu, dan kita menyambut orang itu, ya, yang berpakaian emas, ya, berpakaian indah, ya, memakai perhiasan emas, berpakaian indah, ya. Kemudian kita menghormati orang itu dengan memberikan tempat duduk yang spesial di salah satu perkumpulan yang saudara adakan, kita adakan, ya. Kemudian selang beberapa waktu, atau orang miskin duluan atau orang kaya, ya, ketika datang orang miskin, kita menyambut dia, tetapi bukan menyambut untuk diberikan tempat duduk yang baik. Ya, biasanya kan kalau orang ada mengadakan momen-momen spesial, biasanya kan deretan-deretan kursi yang terdepan itu biasa diduduki oleh orang-orang yang terhormat, ya. Status sosialnya berbeda dengan yang lain. Nah, ini pada umumnya seperti itu, saudara, ya. Nah, Tuhan melarang, ya, melalui Yakobus Tuhan ingatkan orang percaya itu, ketika mengadakan perkumpulan apapun, ya, momen apapun itu, ya, entah itu happy birthday, happy anniversary, atau apapun namanya itu, kita seringkali mengundang orang, tapi tanpa kita sadar, ketika undangan mulai berdatangan, di sini kita mulai membedakan, ya. Ketika datang si kaya, kita memberikan hormat yang melebihi orang lain, ya. Itu pertama. Yang kedua, kita memberikan tempat yang spesial dalam perkumpulan itu, ya. Kemudian datang si miskin, ya, kita memberikan pelayanan yang berbeda. Kita sambut dia, tapi bukan silakan duduk di sini. Dia bilang duduklah di lantai atau dekat tumpuan kakiku. Ini satu penghinaan, ya. Bukan cuma dalam tanda petik, ini memang satu penghinaan. Kenapa? Ini sudah membedakan strata, status sosial yang dimiliki oleh orang lain, ya. Ayat 9 tadi berkata, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Jadi kita sudah berdosa, saudara. Jadi orang percaya janganlah iman itu diamalkan. Janganlah kita dalam bersosialisasi, amat terlebih kita mengadakan hajatan atau momen-momen spesial, jangan sampai kita membedakan cara kita melayani orang-orang kaya, status sosialnya yang baik, dengan orang-orang yang status sosialnya rendah, ya. Ini sangat berbahaya, ya. Ini berbahaya. Tuhan bilang kita sudah berdosa, ya. Kita cara melayani berbeda, cara menyambut berbeda, ya. Cara melayani berbeda, itu bahaya, itu sudah berdosa, ya. Di dalam satu pelayanan misalnya, ya, kalau ada datang orang kaya, ya, jemaat misalnya, ya, yang kaya, disambut melebihi orang-orang, ya, kalau stratanya di bawah, ya, kaum marginal, katakanlah begitu. Ini kita tidak boleh mengadakan pelayanan yang sama, yang berbeda, harus sama, saudara, ya. Jadi orang percaya itu harus berhati-hati. Apapun profesi kita, cara kita melayani tidak boleh membedakan si A dan si B, ya. Itu sangat berbahaya. Kemudian dikatakan, ya, di sini perhatikan ayat yang ketiga, ya, ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Dengan kita mengadakan perbedaan, melayani siapapun yang datang kepada kita, baik orang kaya maupun orang miskin, kita sudah memiliki dosa. Sebab dosa itu berasal dari hati. Dari hati kemudian keluar di pikiran, dan akhirnya, ya, pikiran itu digerakkan dan menggerakkan organ-organ tubuh yang lain. Sehingga melayani orang yang ada di depan kita itu berbeda satu dengan yang lain. Kita telah mengadakan perbedaan dalam pelayanan, ya.
Apapun profesi kita, apatah lagi kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ketika ada jiwa datang, jangan dilihat status sosialnya. Jiwa itu sama di hadapan Tuhan. Ya, siapa saya dibanding dengan misalnya, ya, katakanlah seseorang pejabat tinggi negara. Saya berbeda stratanya. Ya. Tetapi di hadapan Tuhan kita sama, kita melayani, tidak boleh mengadakan perbedaan. Dalam bersosialisasi pun kita tidak boleh mengadakan perbedaan. Ya, ini sangat berbahaya. Kita bukan orang-orang yang eksklusif di dalam dunia ini. Tuhan bilang kita adalah garam dan kita adalah terang. Bisa menjadi kesaksian bagi segala orang, semua tingkatan strata. Ya, nah, saya akan bacakan ayat yang ke-6. Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin, bahkan justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan. Bukankah mereka menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, ayat yang ke-8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kita lihat nilai seseorang di hadapan Allah sama, stratanya tidak berbeda. Ya, jikalau kamu mengasihi, ya, kasihilah seseorang seperti mengasihi dirimu sendiri. Orang yang kaya, perhatikan renungan ini. Jangan ketika kita bertemu dengan orang yang miskin, cara kita melayani, cara kita menghormati, cara kita bertindak, jangan berbeda dengan orang yang selevel. Ya, kata orang seperti itu, nggak selevel dia dengan saya. Ini bahaya. Di mata Tuhan orang miskin, orang kaya, orang bodoh, orang terhormat itu sama. Di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus sudah turun dari sorga ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya, bukan hanya bagi orang kaya, tetapi semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam pelayanan kenapa banyak jemaat mulai berkurang? Ya, karena seringkali hamba Tuhan, ya, melayani orang yang kaya dan yang miskin berbeda. Kalau orang yang kaya, kalau bisa seminggu 2 kali dia kunjungi. Ya, ada tim besuk, ya, ada tim besuk yang dibentuk oleh satu gereja, ya. Tapi ada seringkali cuma hamba Tuhan dengan istrinya, atau ada beberapa majelis berjalan. Misalnya mereka membuat agenda tiap hari mengunjungi jemaat, tetapi berbeda-beda, ya. Kalau ke rumah orang kaya, waduh, bahasanya diatur begitu rupa, penampilannya dibikin begitu rupa, padahal di dalam hati mereka berbeda. Ada tujuan, ada motivasi yang gak baik, cuma Tuhan yang tahu sama orang itu. Banyak jemaat-jemaat terabaikan, berpindah gereja dan lain sebagainya. Kenapa? Pelayanan berbeda. Iman diamalkan dengan memandang muka, itu sangat berbahaya. Dan itu adalah dosa, saudaraku, ya. Apapun profesi kita, terlebih dalam pelayanan, jangan membedakan si A dengan si B. Ya, saudaraku yang kekasih, kalau kita mengadakan perbedaan, ini akan menjadi kerugian dalam pelayanan di pekerjaan Tuhan. Di dalam usaha pun akan terjadi kemunduran, bukan kemajuan. Ya, saudaraku, kalau kita makan di restoran, ya. Kalau kita makan di restoran, katakanlah bukan hotel berbintang, restoran berbintang. Kalau kita makan di restoran, ya, ada seringkali saya perhatikan, ada yang tidak membedakan orang, tapi ada yang membedakan, misalnya berpakaian, ya bersahaja, ya sederhana. Nggak tahunya itu orang kaya, karena orang kaya yang rendah hati, dia penampilannya bersahaja. Servisnya berbeda dengan orang yang kalau datang, mentereng, pakai sepatu dan sebagainya. Itu pelayanan ada, saudara. Jadi apapun profesi saudara, hati-hati. Sebagai orang beriman, layanilah seorang dengan yang lain dengan baik. Amin, saudaraku.
Jika kita melayani seseorang berbeda dengan yang lain, satu dengan yang lain, maka kita telah berbuat dosa. Ya, moga kiranya pengenalan akan dosa ini membuat kita tercelik mata rohani kita. Ini dosa-dosa yang jarang diungkapkan, ya. Dosa-dosa yang jarang diungkapkan. Dosa bagian pertama saya telah jelaskan, yaitu pelanggaran terhadap hukum Allah. Kita sudah tahu, tapi kita langgar, itu dosa, ya. Jangan merokok misalnya. Memang tidak ada ayatnya di Alkitab, tapi itu kan daripada kita beli rokok berapa harganya. Kalau kita beli buat makanan, bisa satu rumah bisa merasakan, ya. Jangan mabuk dan sebagainya. Saudara bisa jabarkan itu, ya. Itu melanggar perintah Tuhan, ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita tidak bisa berbuat baik, padahal kita tahu, ya, jika seorang tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya adalah dosa, ya. Kita tahu sesuatu yang baik tapi kita tidak melakukannya, itu sudah berdosa, ya. Kemudian yang ketiga, ya, segala sesuatu. Yang kedua maksud saya tadi saya salah melihatnya. Yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi yang pertama, melanggar hukum Allah adalah dosa. Yang kedua, segala sesuatu yang tidak kita lakukan tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Yang ketiga, ya, jika kita tahu berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya, kita sudah berbuat dosa. Dan yang keempat adalah jika kita melayani atau kita melakukan sesuatu kepada orang lain, jangan membedakan status sosial. Dengan kita membedakan status sosial, kita sudah membuat perbedaan. Padahal firman Allah katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kuatmu, dan kasihilah sesamamu manusia, bukan strata mereka. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betapa banyak pekerjaan Tuhan mengalami gogoncangan kemunduran karena telah membedakan status sosial jemaat. Betapa banyak pengusaha income-nya menurun, karena apa? Servisnya tidak memuaskan. Kalau belanja di situ, kalau kita bisnis dengan itu nggak baik, begini. Akhirnya apa yang terjadi? Kita yang korban, kan? Hati-hati saudara, sebagai orang percaya, lakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka kita tidak ada kemungkinan untuk berbuat dosa, ya. Tidak ada kemungkinan untuk berbuat dosa. Jadi mari, ya, 4 hal ini seringkali jarang dibahas. Makanya saya bahas ini biar kita menyadari, kenapa usahanya makin sepi, ya. Ya. Kenapa pelayanan semakin banyak yang nggak datang, ya? Yang datang cuma beberapa orang. Karena apa? Strata mereka lebih baik daripada yang sudah nggak datang lagi. Moga kiranya Roh Kudus menolong kita, membuat kita semakin lagi maksimal dalam setiap profesi kita yang berbeda-beda. Tetapi pendeta, pelayanan itu bukan profesi, itu adalah panggilan. Oleh kemurahan Tuhan kita dipanggil Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Jalanilah pelayanan kita dengan tidak memandang muka, tidak membedakan strata sosial, ya. Status sosial seseorang itu sangat merugikan pelayanan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri renungan ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan.
cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku, mari mulai hari ini jangan kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika kita melanggar firman Tuhan, kita sudah berdosa. Yang kedua, jangan kita melakukan tidak berdasarkan iman. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kemudian yang ketiga, jika kita tahu berbuat baik dan kita tidak melakukannya, kita sudah berdosa. Yang keempat, jangan kita membedakan, haleluya, kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan yang ubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena seringkali tanpa sadar dalam bersosialisasi, dalam berbisnis, dalam pelayanan kami membedakan strata sosial dengan orang yang kami hadapi. Bapa, mari Tuhan Engkau menolong, Roh Kudus memampukan kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya itu tetap teringat dalam hidup kami, dan kami boleh aplikasikan di sepanjang hari hidup kami, di profesi kami yang berbeda-beda, khususnya dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami sudah alaskan di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu besok hari. Shalom.